Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas mengenai praktek akuntansi jasa keuangan dengan cara mereview materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, saya lihat kemarin sudah pas ya materinya dari kelompok 1 dan kelompok 3, sudah komprehensif, namun mungkin ada beberapa poin yang kurang detail sehingga menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan itu sudah ditampilkan di Spada. Nah, beberapa pertanyaan yang ada di Spada itu menanyakan mengenai perbankan syariah. Nah, untuk perbankan syariah mungkin nanti akan saya jawab di sesi tersendiri, karena di perbankan syariah itu nggak kita bahas di praktek akuntansi jasa keuangan kali ini. Seperti yang sudah saya bahas kemarin, kita akan membahas mengenai perbankan konvensional. Untuk itu nanti akan ada sesi tersendiri gitu ya untuk perbankan konvensional, dan tambahan dari kelompok 1 dan kelompok 3 akan saya bahas berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk gambaran umum dan laporan keuangan perbankan. Ada beberapa hal yang kemarin belum terbahas ya, atau belum detail dibahas oleh kelompok 1 dan 3. Nah, sekarang kita lihat ya pembahasan di kelompok 1. Nah, pembahasan di kelompok 1 ini kan mengenai tujuan laporan keuangan pada perbankan. Sudah disebutkan ya mengenai tujuannya laporan keuangan itu pada perbankan apa. Tapi ada satu pertanyaan yang terkait dengan ini. Coba kita lihat pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah dari Umu Azizah. Seperti yang sudah dijelaskan di video, tujuan laporan keuangan ada 5. Salah satunya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Tapi kenapa kok dijadikan sarana untuk melakukan fraud gitu ya? Alasannya apa gitu, baik secara finansial maupun non finansial. Jadi kan intinya gini, ada fungsi pemilik yaitu pemegang saham, dan ada fungsi manajemen. Manajemen tuh yang mengelola. Karena apa? Karena pemegang saham nggak mengelola usahanya sendiri gitu ya. Contoh gampangnya gini, Umu adalah pemodal, pemegang saham yang modali uang. Umu punya uang 20 juta, untuk menjalankan bisnis, Umu tuh butuh orang lain mengelola, karena Umu nggak bisa gitu ya. Umu investasi, tapi pengen dapat return gitu loh. Tapi kan Umu berarti minta tolong ke orang lain kan, misalkan minta tolong ke karyawan untuk melakukan, karyawan yang mengelola, menjalankan usahanya. Maka dari itu, manajemen itu harus memberikan pertanggungjawabannya ke para pemegang saham gitu loh. Nah, kenapa kok sarana dijadikan fraud gitu? Karena kepentingannya berbeda. Pemegang saham pengennya mendapatkan return setinggi-tingginya. Tapi kalau manajemen pengennya dapat apa? Dapat insentif yang setinggi-tingginya gitu loh. Nah, pengennya gajinya tinggi. Tapi kalau menurut pemegang saham, kalau tingginya gaji nggak setara dengan return yang akan didapatkan, ya akan mengurangi laba kan, kayak biaya yang lebih tinggi gitu loh. Jadinya harus relevan, harus sesuai gitu loh. Jadi bukan sarana untuk melakukan fraud gitu. Kalau memang ada fraud di sana, yaitu penyebabnya adalah adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, karena sama-sama ingin memaksimalkan keuntungan pribadinya gitu loh. Pemegang saham pengennya manajemen menghasilkan return yang tinggi, di push gitu ya. Manajemen pengennya saya dong, harusnya yang udah bekerja mendapatkan penghasilan yang tinggi. Gitu kira-kira ya. Oke, acuan penyusunan laporan keuangan pada perbankan, BPR dan bank syariah pada umumnya itu ya mengacu ke pedoman penyusunan perbankan tadi ya, BPR ya BPR sendiri. Kalau bank syariah ada namanya SAK syariah. Nah, SAK syariah itu mengacu ke transaksi-transaksi, nanti dibagi ada yang unit syariah dan lain sebagainya. Dan karena perbankan ini yang TBK ini juga mengacu ke SAK, misalkan untuk menilai kreditnya dan lain sebagainya, itu ada SAK-nya tersendiri. Terus kemudian komponen laporan keuangan apa saja, periode pelaporan kapan. Nah, masalah periode, saya mau menambahkan. Kalau komponen nanti nyambung ke kelompok 3 ya, realnya. Kalau periode itu gini, memang secara umum
laporan keuangan itu tahunan. Ya, tahunan itu maksudnya dia menerbitkan laporan keuangan, rekapan kinerjanya itu tahunan. Tapi karena perbankan ini yang sudah kita bahas di awal, dia itu highly regulated, dia sangat diatur oleh OJK dan Bank Indonesia. OJK sebagai pengawas, BI sebagai regulator gitu ya. Dia punya beberapa laporan. Yang pertama laporan bulanan, jadi per bulan. Bahkan untuk kepentingan cadangan giro pada Bank Indonesia itu bahkan dia harus report harian gitu lah, dengan format yang udah si Bank Indonesia sediakan. Kemudian ada juga laporan keuangan triwulan. Triwulan itu juga diminta Bursa Efek Indonesia kalau dia sebagai TBK gitu. Kalau enggak, Bank Indonesia pun meminta ini karena dia sangat di bawah pengawasan. Pengawasan yang gimana sih gitu. Jasa keuangan ini kan terkait dengan beberapa bidang industri yang ada di Indonesia. Jadi dia sangat menjaga likuiditasnya. Likuiditasnya tuh artinya antara kredit yang dipinjamkan dengan simpanan dari nasabah gitu. Jangan sampai orang nyimpen di bank nggak bisa balik gitu. Nah, itu nanti kepercayaan orang menurun. Makanya Bank Indonesia sangat menjaga likuiditas. Likuiditas itu artinya kalau kita mau narik kapanpun itu nggak masalah gitu, karena udah diatur oleh perbankan masalah liquidnya. Makanya dia harus menempatkan juga dana pada Bank Indonesia untuk menjaga kegagalan bank dan sebagainya. Kira-kira kalau masalah periode kayak gini. Oke, nah nyambung ke pertanyaan selanjutnya mengenai masalah periode. Ada yang pertanyaan dari Dia Aulia ini ya, yang terakhir. Berdasarkan video tadi, apa bedanya tahun takwim dan tahun efektif? Apa perbedaannya? Kayaknya tadi mengacu ke PPT yang ini ya, tahun takwim dan tahun efektif. Kalau takwim itu tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Maksudnya tahun efektif tuh gini loh, kalau misalkan suatu industri jasa keuangan atau perusahaan jasa keuangan tuh berdirinya nggak di tanggal 1 gitu loh. Misalkan ditetapkan berdiri tanggal Februari gitu ya, bikinnya dari Februari, tidak full 1 tahun takwim. Kira-kira kayak gitu. Udah jelas ya mengenai pembahasan kelompok 1. Nah, kelompok 3 mengenai komponen-komponen pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Beri contoh salah satu perbankan yang sudah TBK dengan capture neraca dan laba rugi. Apa bedanya? Jadi poin ini tuh kalian saya minta untuk mengenal laporan keuangan di industri jasa keuangan, khususnya yang konvensional ya. Tuh. Bedanya saya mau bahas dari terakhir dulu ya. Coba saya lihatin. Ini yang ada di BTN. Sambil bahas nomor 2, bahas nomor 3. Jadi gini. Kalau manufaktur, dagang dan jasa, intinya sama, persamaannya itu akuntansi itu sama, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, sama ya, persamaan. Bedanya kategori asetnya. Kalau di manufaktur dan lain-lain itu kategori asetnya itu dari aset keuangan, yaitu kas dan setara kas, sama aset keuangan lainnya tuh kayak misalkan ada piutang, ada investasi pada surat berharga maupun pada saham ya. Terus aset tetap sama aset lainnya, persediaan tanpa persediaan. Poinnya itu sih. Dan mostly yang paling besar tuh di aset tetapnya. Ya, liabilitasnya sama, paling liabilitasnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendeknya itu biasanya utang dagang, utang pegawai dan lain sebagainya, utang gaji. Jangka panjangnya tuh liabilitas yang punya umur lebih dari 1 tahun jatuh temponya. Nah, beda spesifiknya apa? Sebenarnya ini bedanya adalah pada aset di jasa keuangan itu lebih fokus kepada aset keuangan. Ingat ya, aset keuangan dan liabilitasnya keuangan. Nah, maksudnya gimana? Perbankan itu
fokus bisnisnya tuh bukan manufaktur yang dia butuh aset untuk menghasilkan profit. Tapi dalam menghasilkan profit, dia butuh keuangan, gitu ya. Dia butuh aset keuangan, dia butuh kekayaan yang berupa keuangan. Paham ya? Bukan kekayaan yang berupa aset tetap. Maka kalau kita lihat di sini di PTN, kita lihat sekarang aset tetapnya. Aset tetap di manakah aset tetap? Nah, ini ya 5 juta sekian. Padahal totalnya 306 juta. Kalau ini dalam miliaran ya misalkan. Dalam jutaan. Kan proporsinya dikit sekali gitu loh. Yang besar apa yang besar gitu loh. Ini penempatan pada Bank Indonesia. Dia punya yang paling besar ya pasti ini kredit yang diberikan. Ya kan? Jadi mostly yang besar di sini. Gitu. Itu secara umum gitu. Di aset ya, karena bab 1 kita bahas aset dulu. Nah, bedanya yang kedua apa? Nah, sekarang dari mulai atas, kas, sampai di sini, bahkan sampai bunga yang akan diterima, ini adalah aset keuangan. Ya, aset keuangan. Secara umum apa? Ini kredit yang diberikan. Kalau di manufaktur apa? Ini piutang. Ya, ini tuh piutang. Piutang kan kita ada konsumen yang udah beli barang kita atau jasa kita tapi belum bayar kan. Sama, ini kredit yang diberikan. Itu piutang bagi perusahaan perbankan itu adalah kredit yang diberikan. Itu ya kira-kira ya. Kredit yang diberikan kayak gini. Nah, terus yang di sini kas, giro pada Bank Indonesia. Apa itu giro pada Bank Indonesia? Giro pada Bank Indonesia itu kayak giro minimum. Kayak semacam apa ya? Ditentukan oleh Bank Indonesia, dia harus mencadangkan berapa persen dari dana pihak ketiga. Jadi total tabungannya yang nanti di sisi liabilitas nasabah itu harus dicadangkan proporsi tertentu. Proporsinya berapa? Kalau di sini giro wajib minimum 2% sejak tahun 2018. Pakai rata-rata rupiah harian. Gitu loh. Menjaga apa? Validitas. Ya. Setiap hari loh di store-nya. Melihat rata-rata dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu tabungannya nasabah. Gitu ya. Nah, ini tadi. Giro pada bank lain, berarti dia menempatkan giro pada bank lain, ya. Jadi, kalau sama sih sebenarnya kayak cadangan kerugian tuh kayak semacam piutang tuh punya cadangan kerugian, cadangan kerugian piutang, ya, kerugian penurunan nilai. Oke, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ya sebenarnya sama ya, penempatan. Oke, terus kemudian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Gitu ya. Kenapa sih kok di bank ini harus dipisahkan sesuai dengan definisinya yang kemarin yang dibahas di PPT yang disajikan teman kalian. Intinya kalau di perbankan tuh harus jelas ya. Dia ada giro itu apa namanya? Gironya tuh ditaruh di pihak terkait nggak gitu loh. Pihak berelasi tuh nanti ada penjelasannya siapa aja yang termasuk di pihak berelasi gitu. Nah, pihak berelasi itu misalkan yang pertama ada pemegang saham yang memiliki 10% dari modal yang disetor, 2 anggota dewan komisaris, 3 anggota direksi, 4 keluarga pada tadi ya keluarganya anggota direksi ya, dewan komisaris sama pemegang saham yang punya saham lebih dari 10%, pejabat bank, biasanya pejabat sampai ke kepala bagian ya. Terus perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak-pihak yang dimaksud di atas kepemilikan 25%. Misalkan ada dewan komisaris punya perusahaan B gitu ya, 25%. Nah, itu juga masuk ke pihak berelasi. Artinya dikontrol kan, untuk pengendalian agar dana yang disalurkan atau dana yang dititipkan itu adalah fair apa enggak, objektif apa enggak. Jangan-jangan karena kenalan dananya alirannya ke sana, nanti enggak tertagihnya tinggi gitu loh. Jadi artinya harus dipisah siapa
pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, kalau efek-efek ini maksudnya adalah kalau di perusahaan dagang tuh kayak investasi pada gitu ya. Bank BTN beli surat berharga pada siapa? Gitu ya. Macam-macam ya di sini ya. Surat berharga efeknya pada yang punya karakter tersedia untuk dijual, yang sampai jatuh tempo dan sebagainya, itu sudah dibahas di AKM. Atau beli obligasi pemerintah pun bermacam-macam gitu loh. Nah, ini artinya investasi pada, jadi kita beli untuk menginvestasikan. Sama ya, poin penempatan dan efek-efek ini tujuannya kita pengen mendapatkan return ya. Kredit juga sama kan, kita punya piutang pengennya dapat return. Nah, kemudian tagihan spot suku bunga, tagihan akseptasi pihak berelasi, kemudian penyertaan saham. Kalau ini sama kayak efek sih, sama kayak investasi, tapi investasinya jenisnya membeli saham. Ini aset tetap dan ada bunga yang akan masih diterima. Bunga yang akan masih diterima ini maksudnya adalah misalkan mau diterima di bulan depan gitu, tapi belum diterima gitu. Oke. Ini kayak biaya dibayar di muka itu loh. Rekening untuk menampung semua beban atau biaya bank, baik dari bunga, provisi, komisi yang masih harus dibayar di periode berikutnya. Kira-kira kayak gitu. Terus total aset, ada pajak tangguhan seperti biasa ya, ini sama. Jadi itu ya tadi perbedaan intinya di situ. Oke, liabilitas juga sama sebenarnya ya. Liabilitas ini pada intinya liabilitas keuangan. Ada yang segera ya, kayak lancar sebenarnya. Artinya simpanan-simpanan yang di komponen segera ini artinya di jatuh tempo di dalam kurang dari 1 tahun. Ya, harus dipisahkan karena likuiditas tadi loh, agar yang ditarik itu orang bisa narik uang di bank kapan aja gitu, sesuai dengan jatuh temponya. Misalkan deposito kan ada jatuh temponya. Masuk kita punya uang di bank malah nggak bisa diambil gitu ya. Nah, simpanan dari nasabah ini bentuknya bisa giro, tabungan, dan deposito berjangka. Nah, giro wadiah, kemudian ada mudharabah dan lain sebagainya, itu nanti jenis-jenis pada perbankan syariah, karena di BTN syariah ini merupakan masih unit usahanya dari BTN, jadi belum kayak BRI syariah itu anak perusahaannya. Kemudian Bank Mandiri Syariah yang sudah berdiri sendiri tapi masih konsolidasi gitu ya. Jadi bagi perbankan, tabungan kita sebagai nasabah itu adalah utangnya dia karena harus dikembalikan. Bedanya di situ. Ya, kalau kita di perusahaan dagang itu kan utangnya adalah kita punya utang ke supplier gitu ya, beli barang. Kalau ini utangnya uang gitu, karena dia nyimpan uang ke kita. Hampir sama ya yang lain sebagainya. Nah, ini ada dana syirkah temporer. Ini sebenarnya simpanan ya, simpanan tapi dalam bentuk syariah ya, dipisahkan. Ya, itu tadi yang kita bahas konsepnya ya, di akuntansi syariah tuh konsepnya adalah jual beli. Ya, boleh melakukan peminjaman tapi jual beli, akadnya tuh jual beli. Secara simpel kayak gitu sih saya menjelaskan. Bukan kayak yang dimaksud di sini bunga bank itu kan sekian persen dari nominal tertentu, tapi kalau di ini akadnya jual beli gitu ya. Makanya ada pertanyaan nanti di belakang ya, Q&A-nya, kalau ada dana non halal itu maksudnya gimana Bu? Gitu. Dana non halal itu kalau di perbankan syariah artinya dia ada return dari akibat transaksi yang nggak bisa mereka hindari. Misalkan dia punya letter of credit gitu ya, itu yang wajib punya perbankan gitu ya, dan ada transaksi lainnya banyak, itu nanti
komponennya apa aja yang termasuk dana non-halal bisa kalian browsing secara detailnya apa aja. Intinya itu dana yang didapat dari transaksi yang mengandung riba, gitu ya. Konsepnya itu tadi jual beli. Bedanya gini, misalkan saya mau bangun rumah gitu ya, saya nggak punya uang full nih buat bangun rumah, saya pinjem bank KPR. Kalau KPR kan saya yang dikasih uang sama bank, saya pinjem ke bank A ngasih uang ke saya 100 juta, ini lo Isna tak kasih 100 juta, kamu mengembalikannya dengan bunga per tahunnya 12%. Kalau saya minjem 5 tahun, ya dihitung sendiri bunganya berapa. Kalau di syariah itu akadnya jual beli, saya mau butuh untuk beli rumah, jadi nanti akadnya sebenarnya begini, saya ke bank nanti beliin rumah saya dulu ya, misalkan beli rumah 100 juta, terus dijual yang saya butuhkan tadi ya, terus dijual ke saya 140 juta misalkan. Kenapa? Karena dia bayarin dulu gitu, terus dijual ke saya dia pakai margin tertentu gitu loh. Dijual ke saya 140 juta, saya bayarnya nyicil, tapi udah ditentukan harganya, kira-kira kayak gitu. Bedanya beda kan antara nentuin persentase di awal dan minjeminnya uang. Kalau di sini akadnya adalah jual beli, kira-kira kayak gitu. Nah, ini ekuitas. Kalau ekuitas sama, ekuitas itu intinya adalah modal ya, modal saham. Tapi kita lihat ya, besar mana ekuitas sama liabilitas? Biasanya kan besar ekuitas ya mostly 50-50 lah. Tapi di sini besar liabilitas karena berjalannya bank itu dari simpanan pihak ketiga, ini bagus berarti gitu ya. Jadi banyak yang nabung dana dari nasabah, tapi harus dijaga likuiditasnya agar tetap bisa minjem ambil kapanpun gitu ya, intinya kayak gitu. Ini pendapatannya nanti kita bahas nanti ya, masalah laba rugi. Nah, untuk itu karena pokok bahasan di bab di pertemuan kedua di RPS itu kan adalah ini ya, gambaran umum perbankan ya kan. Ini gambaran umum perbankan berarti pertemuan 3 ini adalah definisi aset sampai ke menyiapkan jurnal terkait dengan aset ya kan. Nah, untuk itu, untuk pertemuan 3 nanti ada tugas, yaitu kelompok yang bertugas. Kelompoknya siapa? Yaitu kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Kelompok 5 tugasnya apa? Nanti saya akan beri filenya terkait dengan masalah giro. Jadi kita bahas satu-satu dulu mengenai masalah akuntansi pada aktiva, dan yang kita bahas dulu adalah giro gitu ya. Nah, kelompok 5 bahas dulu mengenai penjelasan ya, giro itu apa, mekanismenya giro itu kayak gimana gitu. Kan kalau tabungan kita paham banget ya, saya nabung, naruh uang gitu ya. Deposito juga jelas ya, kita naruh uang tapi jangka waktu tertentu. Nah, kalau giro ini mekanismenya gimana? Coba dipelajari, ini sudah ada, nanti akan saya beri PDF-nya, tugasnya ya. Giro itu apa? Terus kamu coba, nggak tahu lah itu lihat video di YouTube, apa lihat baca di internet gitu ya, tapi di website yang resmi ya, dibaca giro itu apa, ininya gimana, apa namanya, mekanismenya gimana, contoh kalau bisa ada form gironya kayak gimana, itu di kelompok 5. Kemudian sedikit membahas mengenai udah itu aja deh, kelompok 5 bahas sampai penjelasan giro tapi secara detail. Jadi kamu bisa menjelaskan ke teman-teman giro itu gimana. Misalkan nggak cuma dibaca ya, maksudnya kamu menjelaskan dengan baik mekanisme produk giro itu kayak gimana, tujuannya apa gitu, mekanismenya tuh gimana, saya naruh uang terus kemudian tujuannya untuk apa, saya makainya itu gimana, pakai
dokumennya tuh apa, tujuannya tuh apa, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa bahas ilustrasi kasus. Nah, untuk kelompok 6, ilustrasi kasusnya ini saya nggak minta kalian mengerjakan, cuman bahas. Misalkan 1 April transaksinya A, jurnalnya udah ada, Kak, saya minta kamu bahas logikanya. Oh, tak kasih contoh ya. Ani membuka rekening giro atas nama Ani. Maka Bank HZ nyatetnya kasnya Bank HZ bertambah, kreditnya giro Ani. Kenapa kok kreditnya giro Ani bertambah? Karena ini merupakan simpanan, gitu ya, dari nasabah. Maka simpanan ini analoginya sama dengan liabilitas yang saya jelaskan tadi. Untuk menjelaskan kamu tuh paham, ya. Nah, ini kamu cuman saya minta menjelaskan ini sampai di jurnal nomor 30 aja. Oke, masalah bunganya mungkin nggak, ini udah ada perhitungannya ya, nanti silahkan dilihat di sini gitu. Nanti kita bahas, kemudian nanti tugasnya untuk semuanya nanti di pertemuan ketiga membahas kasus bab 1, dikerjakan, setiap orang mengerjakan jurnal ini dengan menulis tangan, gitu ya. Oke, sementara kita bahas giro dulu untuk pertemuan ketiga. Nah, untuk selanjutnya, oke, nanti masalah arus kas operasi pendapatan nanti kita bahas lebih lanjut. Q&A yang kalian udah masuk di Spada, ini udah ya. Mata uang saya mau bertanya Bu Risma, kalau ada WNA yang transfer ke bank di Indonesia, negaranya pakai uang asing. Kalau transfer mau pakai dolar juga nggak masalah kan. Bedanya ini maksudnya adalah pas tanggal 30 Desember, bank itu satuannya harus rupiah di laporan keuangannya. Karena transaksinya macam-macam, dia juga minjemin uang pakai dolar atau mata yen atau yang lainnya gitu loh, tapi harus dirupiahkan di laporan keuangannya. Kalau mau transfer nggak apa-apa pakai dolar, saya mau beli dolar juga nggak masalah, saya mau utang pakai dolar juga nggak masalah gitu, tapi pada laporan keuangannya. Contohnya di BTN ini, di akhir periode ini harus dirupiahkan semuanya, nggak boleh ada ono sen dolar, ono sen rupiah, itu nggak bisa dijumlah, nggak bisa dibandingkan ya, kira-kira gitu. Contoh laporan keuangan konvensional BPR Syariah konvensional udah ada contohnya, BPR silahkan cari, masuk ke websitenya OJK, cari laporan keuangan BPR Syariah di semua kabupaten di Indonesia tuh ada di sana. Oke. Lulu bertanya, apa bedanya yang nggak konsolidasi dan yang konsolidasi? Kita lihat macam-macam ya. Nggak konsolidasi tuh kalau dari sisi perusahaan dan anak perusahaan. Bedanya apa? Sebenarnya kalau konsolidasi kan menggabungkan kan. Dia menggabungkan antara laporan keuangan satu dan laporan keuangan lainnya. Nah, untuk itu dalam menggabungkan ini kan menambahkan, menjumlahkan dan mengeliminasi gitu ya. Itu jelasnya ada di ALK. Tapi bedanya adalah bisa jadi di unit usahanya itu nggak sama akunnya sama di unit induknya. Misalkan di unit Bank BTN punya unit usaha syariah, kan di syariah nggak ada transaksi konvensional, akunnya syariah, tapi kalau digabung jadi semuanya ada. Kalau itu hubungannya cabang dan pusat gitu ya, cabang apa? Nggak semua transaksi itu ada di cabang. Ada juga beberapa transaksi yang memang terjadi di kantor pusat. Misalkan keputusan investasi saham, investasi efek, itu nggak ada di cabang Solo, cabang UNS atau kakak UNS itu ada investasi, nggak boleh. Dia cuma operasional, ya. Jadi kalau operasional ada di cabang, ada di kakak, ada di cabang pembantu. Tapi kalau di pusat, investasinya macam-macam. Ada investasi tadi ya, akun-akun kayak misalkan penempatan dana di Bank Indonesia, giro Bank Indonesia, investasi, itu semuanya yang melakukan kantor pusat. Yang di kantor cabang apa? Kredit yang disalurkan, simpanan yang dimiliki, dan sebagainya. Gitu ya, Lu.
Yang lainnya banyak sekali, dan ini terkait sama perbankan syariah ya. Mostly banyak yang bisa kita browsing sendiri, tapi saya lihat baca sekilas aja apa bedanya susunan syariah dan konvensional tadi. Karena transaksinya beda, nama akadnya beda, maka akunnya pun berbeda, standarnya juga berbeda. Bagaimana bank syariah menyelesaikan utang yang tidak sanggup dibayar oleh debitur? Sama, ini diatur juga dalam OJK mengenai penyelesaian kredit bermasalah, NPL, ya, non performing loan. Kalau di bank syariah namanya pembiayaan atau piutang, bukan kredit, ya. Tapi sama, mekanismenya ada di OJK. Ini udah Risma ya. Dia juga udah kita bahas. Novan, contoh laporan keuangan tadi udah kita bahas ya. Bagaimana bank syariah mendapatkan laba? Akadnya yang berbeda. Akad yang berbeda. Sebenarnya kalau mohon maaf ya kalau ada yang menganalogikan akad di bank syariah dan bank konvensional itu logikanya gini loh Mas, biar kamu paham. Kayak orang yang belum menikah dan yang sudah menikah gitu ya. Kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh yang sebelum menikah itu, kalau pacaran ibarat kata dia dosa. Tapi kalau akadnya, dia akadnya menikah, ijab kabul, sah di mata agama, dia mau pacaran, itu halal. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu halal. Gitu ya. Kalau sebelum menikah, akadnya cuma aku cinta padamu, itu haram. Gitu ya. Akadnya. Makanya tadi saya bilang, akadnya jual beli. Jual beli itu halal. Gitu loh. Bedanya begitu. Tapi itu tadi, itu konsep yang masih sangat beragam. Artinya di bank konvensional tuh jasanya nggak cuma kredit gitu. Jadi masih bercampur. Ya wallahu alam, silahkan kembali ke keyakinan masing-masing. Tapi yang jelas riba itu diharamkan dalam Islam. Terus kemudian Luciana nih, prinsip bank syariah itu sumbernya Al-Quran ya. Sumbernya Al-Quran bahwa riba itu haram, yang halal adalah jual beli. Gitu ya. Secara singkat kayak gitu ya Mbak, karena yang pertama memang konsep ini luas gitu. Yang kedua memang saya tidak ahli dalam perbankan syariah dan ekonomi Islam. Ibaratnya saya hanya tahu kulitnya kalau menjelaskan ke kalian gitu ya. Mungkin ada yang lebih tepat untuk membahas ini gitu ya. Secara singkat kayak gitu, nanti kalau bertanya lagi silahkan. Kenapa? Apa alasan simpelnya memenuhi kebutuhan pasar, karena Indonesia menganut dual sistem ekonomi, syariah dan konvensional ya. Mungkin insya Allah semuanya akan beralih ke syariah itu lebih baik ya, karena syariah masih perkembangannya lambat. Jadi harusnya perbankan konvensional juga bisa bergerak di bank syariah. Mengatur masa pengukuran karena Betty ini bertanya tentang PSAK. Di syariah ada sendiri, nggak usah takut ya, ada sendiri, insya Allah halal. Berbasis Islami. Kalau etap ini BPS ya, bener, BPR syariah, bukan BPS, BPR syariah. Nah, non halal tadi sudah kita bahas ya, banyak sekali penjelasan mengenai dana non halal. Terus kalau penyaluran dananya untuk kegiatan sosial, gitu, nggak boleh untuk operasional. Singkatnya gitu. Oke. Defisit underwriting terbaru sebenarnya. Oke, kalau dana tabarruk ya, maksudnya tabarruk tuh kayak itu untuk asuransi kan ya. Jadi simpelnya tuh gini sih, kalau itu kayak harus dan tabarruk tuh asuransi tuh gampangannya kan kita iuran gitu ya, iuran per bulan.
kan itu akan diklaim kalau kita terjadi sesuatu, tergantung jenis asuransinya, apa itu sakit, apa pendidikan gitu loh, ataukah kecelakaan, kematian gitu. Kalau terjadi aja kan, artinya kalau nggak terjadi apa-apa ya itu hilang gitu. Artinya kalau bedanya konvensional dan syariah, kalau syariah tuh ada akad mengikhlaskan untuk membantu gitu loh. Nah, perbedaan selisih underwriting tuh artinya kalau ada selisih antara berapa yang kita tanamkan dan berapa yang kita dapatkan. Misalkan terjadi sesuatu, misalkan kita tanamkan nilainya gitu, katakanlah 100 gitu, ternyata kita dapatnya karena klaimnya kita nggak pernah sakit, nggak pernah apa, katakanlah 30, jadi ada sisa 70, itu namanya selisih. Dan itu tadi akadnya kalau di asuransi itu saya ada mengikhlaskan bahwa ini untuk tujuan saling membantu, jadi untuk peserta asuransi lainnya. Saya rilis bahwa terdapat bagian pinjaman subordinasi. Oke. Jadi kalau pinjaman subordinasi, nanti kamu bisa baca di aturannya. Itu subordinasi itu pinjaman antara perusahaan efek dengan perbankan. Itu mekanisme pasar modal juga. Jadi ada pinjaman subordinasi, nanti kamu bisa lebih detailnya dibaca kembali. Itu ya. Ini Lux Dasar kok udah muncul 2 kali. Apakah acuan umum? Jadi pedomannya pakai SAK syariah, Mas. Ada sendiri, akadnya beda soalnya. Mungkin umumnya tujuan laporan keuangan kali ya, PSAK nomor 1 itu. Tujuan laporan keuangan sama. Berdana kebajikan. Tapi kalau ada orang ingin memberikan dana kebajikan seperti infak atau ada sih, kalau di Bank Syariah Mandiri itu minimal 2.000 gitu. Sebenarnya kayak nggak ada minimalnya sebenarnya gitu. Terserah mau zakat lewat situ apa enggak gitu, infak atau zakat gitu. Tapi kalau mungkin mereka buat mempermudah, katakanlah sebelum kita keluar ambil uang tuh ada, apakah Anda ingin infak 2.000 gitu ya. Tapi kalau mobile banking kamu mau infak berapapun bisa gitu ya, kira-kira penjelasannya sekalian untuk besok yang ini untuk materi akuntansi untuk aset ya. Silakan dilihat tugasnya. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.